الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Negarawangi, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 1 Negarawangi, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi dengan tema budaya positif. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Allah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, doa. Yang kelima, pemberian materi. Yang keenam, materi kedua. Yang ketujuh, tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fia Helpiawati SPD. Kepadanya saya persilakan. Semuanya hadirin untuk berdiri. Diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan nilai yang sangat baik nantinya. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini, Allahumma yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqawatil maut wa najatan minan nar wa afatil jasad. Rabbana taqabbal minna innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi kita semua dalam bentuk iman, nikmat sehat, nikmat bahagia, dan juga nikmat kebersamaan hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya
yang soleh dan soleha hingga akhir zaman. Izin ibu bapak, bapaknya nggak ada, mungkin sedang ada keperluan. Di sini kami berdua, saya pribadi, Widewi Piana Nuliska, dan rekan saya Ibu Rina Nurlina, yaitu calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tasikmalaya yang bertempat tugas di SD 1 Nagarawangi. Di sini saat ini kami ingin mengajak berbagi ya Bu ya, hanya berbagi ilmu. Mungkin kami berdua di sini langkahnya selangkah lebih jauh, tetapi bisa jadi ketika ibu-ibu semua di sini setelah belajar berkolaborasi bersama, mungkin saja akan ada yang larinya jauh lebih cepat dari saya ya, setelah memahami apa yang saya sampaikan untuk berbagi apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak gitu ya Bu ya. Untuk kegiatan saat ini mohon izin Ibu, saya membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kita sama-sama di sini mengikuti kegiatan sampai tuntas, sampai akhir. Yang kedua, mengaktifkan mode silent pada handphone, mohon izin ya. Yang ketiga, membuat catatan bila diperlukan. Gimana Bu? Sepakat atau tidak? Sepakat. Ada yang mau ditambahkan? Cukup 3 nih, mulai ditambahkan. Ini memang kesepakatan saya yang buat, tapi ibu juga bisa memberikan masukan. Ada Bu, misalkan satu lagi apa gitu. Cukup Bu ini 3? Cukup. Oke, alhamdulillah, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita ke materi kita ice breathing dulu ya, sama-sama. Sebentar. Oke, di sini kita pakai syair lagu pelangi, tapi nanti syairnya saya ganti ya, Ibu ikut belakangnya saja. Oke, siap ya? Supaya semangat sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, biji temannya. Tangannya ke kiri, biji temannya, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, biji Bu, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, tangannya ke kanan, Digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya ke atas, jempol digoyang, gesek. tangannya ke kanan, sekali lagi ya Bu, Digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya di pinggang, pinggul digoyang, asik. Oke, terima kasih. Buat kita semua. Waalaikumsalam. Ibu, bapak anak, anak kabur. Ibu, terima kasih ya. Pertama pada pembicara yang telah memberikan kesempatan kepada saya, ya. Juga ibu-ibu yang sudah bersedia mengikuti kegiatan misi ini sampai tuntas ya. Baik Ibu, saya akan lanjutkan kepada materi selanjutnya ya. Pembukaan tadi sudah oleh Ibu Rina
materi yang selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Ya. Sebelumnya coba Ibu tangannya ke sini seperti ini ya. Tolong ikuti apa yang saya katakan. Disimpan di dahi. Disimpan di dahi. Ya. Turun melalui hidung. Turun melalui hidung. Belok kanan menuju pipi. Iya, terus mendarat di telinga. Telinga. Jadi ada yang ini ya. Ya, berarti masih konsentrasi. Terima kasih Ibu. Nah, sebelum ke materi kita ini ya, ada pertanyaan pemantiknya Bu di sini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Menurut Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ada yang bisa itu kira-kira apa Doni melakukan itu? Alasannya apa Doni memiliki alasan untuk melakukan itu? Ya? Ibu? Kurang apa? Oh, kurang buka makan dari orang tuanya. Iya, kurang sibuk. Tidak memenuhi. Ya. Iya, betul. Malak, iya. Iya. Selain makanan juga uangnya ya. Itu. Ya. Baik Ibu, kita ini ya. Seluruh tindakan manusia di bumi ini tentunya memiliki tujuan tertentu ya Bu ya. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan sesuatu ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti kita telah sedang memenuhi satu atau dua kebutuhan dasar kita ya. Dasar kebutuhan manusia itu apa saja Bu? Nah ini yang pertama adalah survival, bertahan hidup ya, bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Untuk bertahan hidup itu misalnya rumah ya, merasa untuk mendapatkan perlindungan supaya aman ya Bu. Terus ada lagi kesehatan ya, kesehatan juga makanan ya. Kebutuhan biologis seperti proses reproduksi juga itu kebutuhan bertahan hidup ya. Misalnya tadi dari kasus si Doni yang meminta makanan dalam paksa, itu bisa saja dia demi bertahan hidup ya, karena lapar gitu ya. Dia meminta dengan paksa, bisa ya gitu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya, untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup ya, teman kerja, binatang peliharaan juga ya bisa, dan kelompok di mana kita bergabung ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ya, mereka akan akrab dengan orang tua, dengan guru, senang dengan dengan gurunya gitu ya, senang belajar dengan yang dia senangi gitu ya, atau senang bekerja dalam kelompok ya. Nah, kasus Doni juga tadi bisa Bu, bisa termasuk karena dia ingin diperhatikan ya, karena dia ingin diperhatikan. Tentunya kalau misalkan ada keluhan-keluhan dari teman-temannya, misalnya Bu Doni gini, nah nanti tentunya pasti atau ditindaklanjuti mungkin oleh gurunya, dipanggil orang tuanya, mungkin karena Doni ingin diperhatikan, maka diperhatikan oleh orang tuanya gitu ya, bisa. Jadi tadi
kasus tadi itu juga bisa masuk ke sini ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, ya, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, merasa diakui dan didengar, ingin didengar oleh orang lain, ya. Orang siswa-siswa atau orang-orang yang memiliki kebutuhan ini, ya, kebutuhan yang tinggi, penguasaan yang tinggi, ya, dia itu akan dia ingin selalu menjadi pemimpin, ya, dia ingin selalu menjadi pemimpin dan merasa kecewa apabila melakukan kesalahan, melakukan kegagalan, ya. Selain itu selalu rapi dan selalu ingin mencapai yang terbaik, perfect, gitu ya, perfect, sempurna gitu ya. Kalau bentuk 100 teh, itu 100 teh misalkan bentuk biasa 100 nilai 80 ataupun 60, dia merasa sedih, kecewa gitu ya. Bisa. Yang keempat adalah freedom, kebebasan. Ya, kebebasan, kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, ya, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencari. Bisa ya? Ya. Karena apa tuh? Dia tertekan di rumahnya. Iya. Iya. Iya, bisa, ya. Terus apa lagi ya? Bagus ya, Bu Pian. Terima kasih. Bisa, kebebasan. Ya. Atau bisa dari pendapat Bu Pian? Betul, ya. Yang lain mungkin dari Kak Sudoni tadi bisa masuk ke ini tidak? Bahwa Sudoni ini membutuhkan apa? Iya, kebebasan. Ada lagi? Bisa saja mungkin karena orang tuanya yang bagaimana, yang memberikan makanannya hanya itu saja, mungkin dia tidak bervariasi gitu, dia ingin mencoba merasakan makanan yang beraneka ragam, yang beraneka dari temannya, itu bisa ya. Yang kelima adalah kesenangan, ya, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Hidup tanpa kenikmatan itu sungguh menyedihkan, ya Bu. Menurut Ibu, senang menurut Ibu itu bagaimana, Bu? Versi berbeda-beda pasti tentunya ya. Pasti berbeda-beda. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan, ya. Berkonsentrasi tinggi saat dia belajar, saat dia mengerjakan sesuatu hal yang disenangi, gitu ya. Suka permainan, mengoleksi barang-barang, juga suka melucu tentunya, bergurau, ya. Bahkan bertingkah laku berukun mereka masih terlihat lucu, gitu ya. Nah, dari kasus yang tadi Doni bisa tidak ini karena kesenangan? Bisa. Karena bagaimana tuh? Ya senang aja kalau misalnya minta ke orang lain gitu. Kepuasan tersendiri ya, bisa ya? Itu misalnya makanannya nggak dimakan, cuma dengan memintanya tuh senang aja. Iya. Kalau saya penyakit itu Senang. Oh iya. ada gangguan psikis, ada resep memang intinya membuat apa? Membuat orang lain kesel. Iya, betul. Iya, betul. Membuat anak yang dijahilnya itu itu senang mungkin ya. Bisa. Ya, betul. Terima kasih Bintan ya. Ibu-ibu, semua orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, ya. Apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka tentunya akan bagaimana, Bu? Akan melanggar peraturan, iya, dengan peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya.
Sebagai guru, ya, kita dapat melibatkan mereka dalam kegiatan yang memberi peluang untuk membuat pencapaian yang berarti. Kebutuhan 5 dasar manusia ini bukan hanya untuk anak-anak atau untuk siswa saja, ya, bahkan untuk dewasa juga, ya, untuk dewasa juga ini, ya, dalam setting sekolah itu tentunya bagi apa? Bagi pendidik dan kependidikan termasuk kita, ya. Kita juga ini yang butuh, ya, Bu, butuh kan? Ada ya, pasti ya. Butuh kebebasan, kesenangan, apalagi healing, kesenangan. Ya. Baik Ibu, kita lanjut ya. Ke restitusi 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol. Menegakkan disiplin dan menumbuhkan karakter pada siswa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kita sebagai guru tentunya akan berusaha untuk menegakkan disiplin di sekolah tanpa menyakiti hati anak-anak, ya. Kita dapat melakukan dengan mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada siswa dengan pendidikan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, menurut dosen ada 5 posisi kontrol. Yang satu itu adalah sebagai penghukum. Nah, kita sebagai apa nih, ya? Sebagai penghukum di sini bisa penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya atau awas tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Wina, ya. Kamu selalu saja berbuat seperti ini, bisa itu juga, ya. Pasti kamu yang selalu terakhir gitu. Nah itu, ya. Nah, guru seperti itu percaya hanya ada satu cara untuk keberhasilannya, yaitu dengan cara dia, ya, meyakini bahwa guru itu akan berhasil dalam pembelajaran itu dengan cara dia, ya. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya kata-kata dari guru yang selaku ini, ya, dalam posisi membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali Bapak harus peringatkan kamu? Nah, itu, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, itu sebagai rasa bersalah. Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya, ya. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dipercayanya. Nah, dalam posisi ini, ya. Terus teman. Yang ketiga, posisi teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu mengontrol murid melakukan kegiatan yang baik gitu, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu demi Bapak, ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, ya. Nah, itu untuk sebagai teman, ya. Nah, yang keempat sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi, ya. Jadi peran guru di sini mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tentunya terhadap siswa, ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, ya, dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, pertanyaan yang diajukannya yaitu peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Konsekuensi apa? Nah, itu, ya.
Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, atau yang lainnya. Yang terakhir, manajer. Nah, sebagai manajer ini ya posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan siswa, mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut, ya, apabila diperlukan. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini. Nah, itu kembali ke keyakinan kelas, ya, yang tadi Ibu ini sampaikan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kata-kata itu, ya, pertanyaan itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu contohnya. Ya. Posisi manajer ini tugasnya bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Juga yang terakhir, melakukan restitusi. Nah, melakukan restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Winnie. Restitusi apa? Nah, ini segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan siswa untuk mencari solusi secara mandiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bu, biasanya dalam menyelesaikan permasalahan itu termasuk saya, ya, kadang bagaimana ya, selalu ke apa ya, baik nanti Ibu bereskan gitu, ya, seperti itu, ataupun langsung meminta maaf, ya, minta maaf gitu, ya. Nah, sebaiknya itu jangan langsung seperti itu. Kita harus lakukan segitiga restitusi terlebih dahulu, ya. Nah, Ibu, ini ada yang Ibu harus saksikan dulu penerapan segitiga restitusi. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru,
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah
setelah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran semua kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang itu. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Mengenai restitusi, alhamdulillah barusan Ibu bisa dapat dipahami oleh Ibu? Iya. Alhamdulillah ya, saya pernah mengimplementasikan kegiatan ini di kelas ya, ketika pembagian kelompok ya. Kita sepakat pembagian kelompok karena mereka anak-anak inginnya dibentuk oleh mereka masing-masing gitu ya. Namun ketika itu ada salah satu yang tidak menerima
Iya, tidak menerima, tidak ingin kelompok dengan itu, dengan terlihat dengan ini Bu, sikapnya yang menjauhi kelompok, menjauhi istilah pamit bahasa Sunda mah rombongan, misalnya menjauh dari anggotanya. Ketika saya perhatikan dipanggil, ya, dilakukan kegiatan restitusi ini, alhamdulillah yang tadinya seperti tidak mau bergabung Bu, jadi alhamdulillah anaknya itu lebih percaya diri, lebih mampu, lebih dari yang lain, dari bisa memimpin kelompok itu. Bahkan dari idenya itu, ya, saya memberikan tugasnya sama dengan kelompok yang satu, ya. Namun dia itu lebih kreatif, lebih apa? Lebih semangat dan menemukan hal baru gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi dia lebih percaya diri gitu ya, bertanggung jawab terhadap anggota yang lainnya gitu. Segi 3 restitusi yang menjadi dasarnya itu apa Bu? Tadi di dalam video? Ya, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang tadinya gagal menjadi sukses, ya, menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, apalagi menghardiknya, maka kita itu membuat ia tetap menjadi atau dalam posisi gagal, ya. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, kita harus meyakinkan si anak itu dengan cara mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi di video sampaikan, ya. Contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, atau bisa jadi contoh ibu juga pernah melakukannya, gitu, ya, bisa. Atau tidak ada manusia yang tidak sempurna, gitu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tadi juga sudah, ya, saya rasa sudah jelas, ya, dari kegiatan materi mengenai segitiga restitusi itu. Mungkin ada yang ditanyakan Bu dari kegiatan dari materi mengenai ini? Ada yang ditanyakan? Atau memberikan umpan balik tambahan? Ada yang lain selain Bu Intan? Silakan. Ada. Nanti kita boleh coba, ya Bu, ya, boleh dicoba. Mungkin dari rekan-rekan juga pernah ada yang melakukan kegiatan seperti ini, ya. Namun hanya melengkapi saja mungkin, ya. Dari pertanyaan-pertanyaannya itu kita tidak terpaku kepada pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Namun dengan adanya materi ini, ya, saya juga terus senang ini baru mengenal. Alhamdulillah juga ada manfaatnya bagi saya khususnya untuk memperbaiki, untuk membuat anak-anak itu menuju lebih baik, gitu, ya. Agar lebih dihargai, mandiri, tanggung jawab, gitu. Ada yang ditanyakan Bu? Sifat-sifat TK-nya tuh masih ada, ya, susah tuh. Kalau lagi kerja kelompok, tetap harus kerja untuk teman-teman. Iya. Jadi dari tempat itu, coba lihat di sini, pindah di sini. Ada tuh, udah bilangin kalau selama mengerjakan kelompok, tolong bantu teman kerjakan dari kelompok, karena itu kan juga kerjasama. Tapi tetap anak pingin aja lihat tuh yang teman lain ya pingin liatin. Begitu apa yang tahu, iya, kelompok yang lain tuh
yang ingin tahu itu gimana atau nah kayak aja jangan mau diem ya katanya sebentar saling gitu oh yuk nanti ada ya siapa yang gitu bu aku sama kamu sampai tahu ada gitu kan banyak yang ngobrol atau beli gitu ya deh gitu ya coba maaf ya kita sering aja gimana mungkin dari rekan dulu yang lain ada yang bisa menanggapi ini kelas bawah. Iya, guru kelas 1, 2, 3 itu kelas bawah itu luar biasa, hebat ya. Acungkan jempol, saya salut, saya belum pernah mengajar di kelas rendah Bu. Ya, salutnya gitu Bu, menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang susah di apa? Ya susah itunya diprediksi ya, susah bukan diatur ya gimana ya? Ya susah gitu seperti itu ya Bu ya. Memerlukan kesabaran yang sangat tinggi gitu ya. Ada yang bisa menanggapi? Mungkin Bu Ina ada? Bagaimana? Ada? Itu kalau karakter anak anak seusia seperti itu, ya itu hal yang wajar ya Bu ya, hal yang wajar. Pandai-pandai kita dalam membimbing dan mengarahkan untuk anak tetap dalam tetap supaya tetap dalam kebajikan itu gitu ya. Jadi harus kalau menurut saya sih harus hati-hati juga ya Bu, hati-hati dalam perkataan gitu, jangan sampai tadi atau mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kadang ada ya, saya juga pernah mendengar gitu ya, ataupun jangan aku atau seperti itu gitu ya, jadi anak takut gitu ya. Kita kembali ke ini Bu, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, bahwa tuntunan anak itu ya, pendidikan itu harus bagaimana sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini kodrat alamnya mungkin anak yang suka seperti itu bermain gitu ya. Nah, kita pandai-pandai membimbing dan mengarahkan gitu, memfasilitasi ya, memfasilitasi. Maksudnya nanti ini bisa ke yang sedang dipelajari ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, mengelompokkan ya anak-anak ya untuk mengakomodir sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka gitu ya. Itu kan anak-anak itu kan kebutuhan atau gaya belajarnya itu kan ada yang audio, visual, ada kinestetik, ada juga yang audio ya. sedikit lagi ya. Ada yang berprinsip ya, namanya belajar itu kan tidak fokus terus pelajaran, ada yang sifatnya bermain ya. Tapi terus ada juga anak-anak yang tidak mau kadang-kadang ya sekedar maunya dia aja gitu ya, namanya anak ya nih. Nah, apakah dia itu hotel, apakah dia ngajak ngobrol atau bagaimana. Nah, kita sebagai guru harus dicarek gitu ya, atau biar aja anak sekemampunya gitu. Kan katanya ada yang begitu ya, dengar gitu ya. Anak itu sama-sama dakwah biasa lah, dengar, saya bukan ya, makan, gimana itu gitu ya. Lebih bagus pun tadi kan ada kesepakatan kelas ya, dibuat dulu kesepakatan kelas gitu. Ya, misalnya tidak boleh makan di kelas gitu. Nanti kita beri pengertian. Kalau bagi yang itu yang makan di kelas gitu. Kan kalau di kelas saya juga gitu kan kalau istirahat itu tidak boleh, ini kita sepakatkan tidak boleh tidak boleh makan di kelas kalau istirahat gitu. Memang kalau anak kecil itu agak susah gitu ya, agak susah. Memang Bu harusnya itu nggak usah nggak usah. Kalau menurut saya sih, kalau nanti nggak tahu ya, karena nanti ditambahkan
ya dibiarkan saja, tetapi kita itu diberi apa? Diberi arahan dulu, petunjuk dulu gitu ya, atau diberi apa? Kalau yang mungkin anaknya yang aktif itu yang cerdas istimewa itu diberi tugas apa gitu, difasilitasi apa gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita gitu. Diarahkannya ke sana mungkin ya, ke ya kalau itu yang cerdas istimewa yang aktif itu tugas ataupun apa gitu. Tidak apa-apa Bu, di luar apa cuma diusahakan sesuai dengan pembelajaran itu gitu yang ada gitu. Karena saya juga selalu ini Bu, dalam pembelajaran apa yang bervariasi pembelajaran. Kadang saya suka di luar ya kurikulum itu, termasuk pengembangan kurikulum juga dalam pembelajaran itu saya selalu dikembangkan gitu. Seperti praktek yang kemarin seperti itu ya, sebenarnya tidak ada gitu ya. Cuma ada materinya, pembelajarannya. Kalau prakteknya tidak ada, namun saya kembangkan dibuat praktek gitu. Nah, selain praktek itu kan dari praktek kegiatan yang kemarin yang membuat barang makanan tradisional gitu ya. Nah, itu juga merupakan pengembangan dari pembelajaran yang ada pada materi yang saya yang ada yang sedang dipelajari gitu maksudnya. Ya kalau menurut saya ya Bu, dibiarkan saja, tapi dibiarkan saja, jangan cemur gitu maksudnya gitu. Memang kalau kelas 1 itu bagusnya itu ada 2 Bu, ada pendamping dan ini di depan gitu, bagusnya gitu ya, yang mengawasi gitu, yang ya berkolaborasi gitu ya, menjaga, membimbing, mengarahkan gitu anak-anak supaya terarah gitu ya, supaya kegiatan keaktifan anak-anak di kelas itu terarahkan gitu, terarahkan. Mungkin itu Ibu ada yang mau nambahkan? Mungkin ini kelas bawah nih. Saya belum pernah mulai itu kelas bawah. Nih, ada bersetu? Ada lagi? Udah ya. Itu bisa membuat anak percaya diri Bu, membiarkan kaum banyak menyerang, jangan ini jangan itu gitu ya. Nah itu bisa membuat anak dia tidak percaya diri nantinya. Iya. Iya. Ada positifnya, lebih bagus itu memberikan statement ya, ada positifnya, terus negatifnya dikembalikan kepada anak tadi. Contohnya gimana ya? Ya statement positif dan negatif gitu. Misalnya positif ini, misalnya contohnya Bu, bagaimana Bu? Contoh kelakuannya. Ya anak kelas 1 ya, kelakuannya yaitu ya ada yang suka hotel ya, ganggu teman kalau lagi belajar. Ya, terus ada yang main sering bawa dari rumah, ya, udah diperingatkan. Tidak boleh bawa mainan itu di rumah sekolah. Tahu dia sekolah itu apa? Kalau belajarnya jangan bawa mainan itu, ibu ngajarin itu. Coba perhatikan. Sampai tadi ada yang kerja kelompok. Ibu lagi sekarang anak-anak udah ya dievaluasi ya, dievaluasi terus dijawab, duduk juga. Terus dilihat. Ibu sekarang mau menilai ya, dia anak-anak gitu ya. Sampai kayak ini, sok Rapesia catat yang keluar dari bangku misalnya, yang keluar dari bangku, yang ngobrol, yang tidak nyatet tetap dicatat. Karena sudah selesai ditutup, ada yang lain itu. Nah, ibu sekarang mau membacakan tadi waktu kalian kerja kelompok nih, baca tuh si Anu gitu. Coba siapa yang tahu kenapa? Anu bu, sok ke depan. Ada 7 orang laki-laki, 6 perempuan 1. Kenapa ini? Kenapa ini? Dia nggak berani dia merasa dia begitu. Ya, kamu melakukan ya tadi itu saya juga baru tahu ya yang namanya perempuan kan perempuan seperti itu. Nah, terus saya kenapa gitu ya? Namanya anak ya, iseng aja gitu ya kelihatan.
kepanakan apa gitu kan. Ya. Sekarang mau lakukan lagi nggak? Bilang awas ya. Terus. Jadi keluar kayak kata-kata lagi awas ya. Yang tidak boleh tidak sadar ya. Jangan lagi ya. Jangan mulai keluar. Kebiasaan. Itu poinnya ya. Tapi anak langsung ya Bu ya belum ya bisa poinnya. Nanti kan ini saya udah berapa kali dibilangin gitu. Mudah-mudahan aja nanti ke depannya Mungkin mau menanggapi apa yang dilakukan oleh Ibu Nina ya. Itu kan ya. Kembali kepada teori yang saya sampaikan tadi ya, ada di garis besar bahwa kalimat-kalimat negatif itu memang harus diganti menjadi kalimat positif. Kenapa seperti itu? Kita mengajukan dari sisi agama bahwa perkataan itu adalah doa, ya. Dan secara sisi psikologi betul itu kan diambil juga dari pakar psikologi ya. Materi-materi yang disampaikan di CGP itu kebanyakan pakar-pakar psikologi ketika yang mereka dapatkan. Kenapa kata tidak? Secara akal, jadi misalkan tidak boleh ngobrol. Anak yang diambil itu yang terekam oleh otaknya ngobrolnya. Tidaknya itu tidak terekam. Jadi mengapa harus berkata positif? Ya, bicara yang baik. Misalkan digantikan tidak boleh ngobrol. Namun kita tidak melarang anak untuk tidak boleh ngobrol. Mereka mempunyai kebebasan kan. Tetapi kita arahkan bicara yang baik, kan bicara yang sopan dan santun. Nah itu lama kelamaan itu akan terbiasa mereka dengarkan. Karena memang harus dari kitanya orang dewasanya yang memberikan teladan. Maaf ya. Ketika, nah seperti tadi awas itu ya perlu proses ya untuk apa ya setidaknya ketika kita sudah tahu kita akan mengulanginya ya. Insya Allah kita mengulanginya gitu kan ya. Awas tidak itu tuh memang hal yang harus dilakukan, yang harus diganti dengan kata-kata positif. Misalkan nggak boleh hotel ya. Pengen hotel, cari ulah hotel wae kayak dengannya bukan ulahnya tapi hotel wae-nya. Jadi Anda akan terus hotel gitu kan, akan terus mengganggu. Jadi coba dinyalakan arti itu pada dirinya tidak boleh ditegur secara langsung karena memang penghukuman yang seperti itu tuh bisa menjatuhkan harga diri anak. Ininya apa? Efek negatifnya anak itu satu akan menjadi pemalu dan satu akan malah menjadi agresif. Makin menjadi ada buat pilihan itu anaknya nanti seperti itu. Secara ininya ya tanggapan dia yang bisa dapatkan ada anak yang menjadi pendiam ketika dimarahin oleh guru duduk yang lagi baik itu dengan suara keras ataupun bagusnya memang suara lembut. Makanya tadi ketika kita harus ada di posisi manajer bagaimana dia suaranya gitu kan bawaannya walaupun padahal kesel gitu tapi diusahakan seperti itu. Nah disitu jadi suara yang lembut diusahakan karena semakin suara keras semakin tidak masuk ke anak semakin menjadi tapi ada anak yang ketika dikerasin dia itu efek negatifnya saat itu jadi itu garis besarnya kata-kata negatifnya harus diganti dengan kata-kata positif. Insyaallah bisa Bu, saya sedang tertanam ke anak saya sendiri. Jadi minimalisir emosinya tetap ada manusia. Tapi ketika kita sudah tahu dan kita mau mengolah emosi kita, insyaallah karena memang teladan harus kita dulu yang memang memberikan contoh dan kita tidak bisa membawa orang sampai sembarangan tapi kita ketika lewat ada sampah di biaran itu mungkin tanggapan itu bisa ya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan ya? Sharing saja. Sharing. Bu Ai kelas awal ya. Bu Yuli kelas rendah ada pengalamannya silakan. Kalau begitu jadi pendidikan yang dulu ya orang tua dulu ya. Keras kan? Tapi beda. Tapi nggak bukunya. Generasi apa ya? Dari sosial medianya, dulu mah pasti barengan ya. Dari
kita mengarahkannya kemana gitu ya, sesuai dengan minat bakat mereka gitu. Tadi juga ibu kalau setelah dipanggil anak-anak ke depan kan gimana gitu? Ya dikasih tahu, dinasehatin aja. Apakah kalian nanti mau melakukan lagi begitu kalau sekarang pelajaran? Ya, anak-anak begitu. Belum, besok aja dilihat ya. Itu baru pertama saya sampai di depankan biar anak jerak. Ini cuma silakannya yang silang gitu ya. Yang bawa mainan ini berapa orang? Itu mah kemarin. Seorang mau apa sih? Yuyuk. Ada lagi yang mau mama. Beres sudah ngerjakan. Soalnya aja begitu. Tapi dia Jadi yang lain begitu kadang-kadang ngomong. Berarti dia kecenderungannya psikomotoriknya, Bu. Psikomotoriknya yang ini gitu. Kena terus beres gitu. Kesel kan? Belum selesai ya udah. Ya mau main dan belum main. Ibu, aku boleh nanya? Iya, boleh selesai. Punten ya Bu, ini mah aduh bukan maksud untuk apa. Ya, saya ini. Jadi kebetulan untuk mungkin kalau saya mah ke pembelajarannya Ibu ya. Kayak Ibu tadi kelompok anak teh kadieu wae nya punya. Nah, saya juga pernah merasakan ya Bu ya, ketika memang kita itu memang apa ya, duka abi hukum ya Bu, ini mah abi we nya. Abi mah merasa bahwa memang kelompok itu jarang. Jadi tidak dibiasakan anak untuk berkelompok sehingga dia tidak percaya diri ketika menyampaikan pendapat, ketika presentasi. Nah, karena sekarang mungkin abi lucu PPG-nya punya, jadi anak mau nggak mau harus kelompok terus harus menanggapi temannya dan juga presentasi. Alhamdulillah Bu, akhirnya ada kebentuk ya Bunya, misalnya teh sok tekeng izin mengeluarkan pendapat mah ternyata. Nah, kalau misalnya untuk anak yang misalnya nggak bisa diam ya Bu ya, kita fasilitasi. Kan kalau kelompok itu udah pasti ada LKPD ya Bu ya, ada kertas lembar kertas peserta didiknya ya, lembar kerjanya. Nah, itu harus memfasilitasi anak untuk bekerja semua Bu. Jadi apa ya? Enggak hanya kan biasanya lamun kelompok mah anu hiji kerja anu hijina berkelompok ya maksudnya teh ngobrol atau gimana. Nah, tapi fasilitasinya dengan gini, misalnya kelima kelompok itu, kelima orang itu teh, yang satu ada tugasnya apa, yang dua ada tugasnya apa, sehingga semuanya teh dapat tugas masing-masing. Jadi gak ada waktu untuk bisa kesana kemari ya gitu ngobrol atau gimana. Nah, untuk misalnya kalau yang ngeganggu teman ya Bu, ada dua kemungkinan mungkin. Ada yang emang dia tuh anak tuh yang pinter banget, jadi anu kelewat pinter ya punya, ari tos beres jadi ngaganggu ka batur. Aya ieu mah anu keur mah punten-punten ya, keur mah anak teh susah, katambah we kaditu ka dieu wae. Nah, aya paintennya Bu di kelas abi nu kitu. Dan biasa ngaganggu. Itu cermat dan biasa ngaganggu panggilkan gitu teh. Saatnya kita memberikan apa ya, advance material gitu ya, kayak materi pengayaan ya Bu ya, yang biasanya kita kasihkan di akhir bisa kita berikan ketika misalnya ayahnya Bu di abi si A misalnya ngerjakan matematika tereh Bu. Nah, Ibu atos pami atos ngaganggu kabatur kan Bu ya. Nah, sesudah itu kita berikan misalnya materi pengayaan yang misalnya biasanya kita berikan di akhir, langsung pastikan Bu misalnya ya tah tinggal kayak mingguan paling urang belajar ieu. Tah nuhun misalnya teh. Sok ayeuna pelajari heula cik tanpa ibu bimbing tiasa teu. Nah, gitu Bu ya. Jadi si advance materialnya teh dikasihkan ketika anak sudah selesai. Jadi ada kayak apa ya? Anak tuh challenging gitu ya, ngerasa wah, ibu cenah terus percaya Kak Abi belajarnya Rina. Jadi dia itu jadi merasa tertantang gitu kan. Ya jadi bisa belajar sendiri gitu kan. Alhamdulillah itu juga bisa Bu. Atulah aya 5 menit mah caliknya punya. Kita misalnya sok kalau udah kasih laporan ke ibu apa yang kamu dapat dari dari pengalaman belajar sendiri itu. Nah, kalau untuk yang kurangnya itu sama misalnya materi remedial ya. Kalau misalnya untuk yang kurang dikasihkan pada waktu itu juga gitu. Jadi tidak hanya di akhir Bu, dikasih di akhir gitu. Ayeuna lamun misalnya memang liur ka urang teh nya punya terus kamu
Eta pangitannya ibunya eta mah sharing we aku lagi. Iya. Baru kan ibu neng baru. Ya. Jadi kelompok kan bekas neng hari Jumat. Iya. Neng untuk ibu bas. Oh. Di Sobian ibu seneng, dah kan sampai rupi. Berapa Iya. rupi udah ibu jalan. Ya siap neng seneng. Kalau sampai ada neng kayaknya aku nggak bentuk udah kasih di SC ya. Kalau dicoba baru tadi. Iya. Ya memang adiknya tuh melakukan kelompok maksudnya gitu. Ya kalau saya itu beda bu itu kalau ganti pergantian bu itu mejanya jadi harus di ini lagi gitu. Jadi apa? Diberesin lagi. Gitu. Jadi memang penting kalau Jadi enaknya gimana itu tanya sama teman. Apakah kita mau tiap hari kerja kelompok bentuk kelompok atau biasa? Tergantung model pembelajaran itu. tapi bu kalau di kuliah mah ya notem Gimana saya supaya peserta memudahkan studi. gitu? Kalau metode diskusi kelompok seperti itu diterapkan di kelas bawah yang kelas 1 khususnya itu mungkin tidak efektif bu karena memang anak-anaknya itu banyaknya itu kan keniscayaan itu belum bisa ini ya gitu paling games permainan seperti itu bu katanya begitu. Kayak batur Atau role play juga misalnya Ah, ada yang ya bisa, ada ya. kayak pelajaran matematika kan ada menjual sama membeli bermain peran aja gitu. peran aja. Aktivitas Bisa, yang bisa seperti itu. Oke. Ya, jadi pandai-pandai dalam iya dalam apa? dalam mengemas pelajaran. Menyelesaikan pembelajaran yang apa? Yang bervariatif ya, bervariatif dan menyenangkan khususnya bagi anak. Ya, jadi dengan adanya ini ya diskusi tentang ini Perlu bu perlu sekali. Sebab apa? Banyak tidak awas. Jangan warnai itu banyak. Awas, misalnya ternyata tuh kelas 10 kan ada izin aja tua dalam awas mau ditarik awas. Memang banyak. Awas ya. Dalam berkelompok misalnya ya. Mencari bahasa Ada yang yang bagus. Kan? Mencari bahasa yang berkelompok itu dibagi ya. Ada yang misalnya pintar, sedang, lemah, tidak bisa. Dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan. Nanti kan diberi soal. Misal 5 nomor, 5 orang. Coba ya ketua kelompok. Nah, biasanya tuh ketua kelompok. Oh, dilihat dulu di ini dulu. Oh, salah kalau kelompok ini. Nanti dipanggil dia kamu jangan mengerjakan semua. Coba berikan yang paling mudah soal anu bisa serang. Ya, nanti dia bukan doang ya dan kita. Maunya yang mana? Yang paling mudah itu yang ini supaya semua bekerja sama. Terus dalam ini semuanya ya, misalnya kalau yang sudah yang mudah satu, kalau sudah dikatakan satu dulu dan semua ini kan ya, nggak ada yang ini mengajarkan banyak yang belum ini masih kena terus ini. Kalau masih sudah berapa 5 orang kan coba bimbing itu yang itu kan. Nah jadi yang itu nah, nggak mau masalah. Ali, dia tema patah kayak bisi apa? Bisi kelas mana? 10 padanya. Ada pasangnya sini di dibagikan sudah bagus ya jadi semangat gitu adanya siapa cuman itu yang punya awas malah banyak awas
Terbawa. Jadi terlalu sibuk mau ayah sing dipanggil apa ya? Kami mah tahu apa sih orang tua. Tahu. Kan lagi. Jangan menggunakan kata yang kemudiannya ramsa. Mama apa makan gitu. Ini UTN musisi gitu. Ibu saya pernah mengambil kan udah disiapkan Alhamdulillah seru banget ya Bu share-share-nya ini. Seru banget ya. Ya memang kita perlu diskusi ya. Ya aduh kedepannya dijadwalkan gitu. Ya seminggu sekali gitu. Ya setiap hari apa gitu ya. Buat kesepakatan juga ya Bu ya di kantor ya untuk pendidik untuk guru-guru kita ya dan kepala sekolah bagaimana gitu ya bisa tidak hanya dengan siswa gitu. Ya. Ibu terima kasih ya atas sharingnya, atas tanggapannya, umpan baliknya ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya khususnya buat saya, mudah-mudahan buat rekan-rekan juga dapat bermanfaat ya. Semoga kedepannya kita tetap senantiasa sehat agar bisa mengimplementasikan segala ilmu segala apa ya ilmu yang telah didapatkan gitu baik di sekolah maupun di luar ya maupun secara ini daring ya saya yakin dan memang sudah terlihat dari rekan-rekan kita ini ada yang bagaimana yang selalu mengikuti kegiatan webinar di secara online ya. Nah itu bisa Ibu diseminasikan ya. Nah, iya. Baik Ibu tidak ada lagi yang ditanyakan. Itu pemaparan materi ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa kegiatan hari ini diseminasi tentang budaya positif yang dilakukan oleh rekan saya yaitu Ibu Wine dan Ibu Rina yang dalam hal ini sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 6 dapat berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah materi-materi yang disampaikan juga dapat disampaikan dengan baik, dengan jelas sehingga kami para peserta yang mengikuti diseminasi ini mulai terbuka wawasannya, mulai terbuka wawasan-wawasan baru tentang budaya positif untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian dengan adanya diseminasi ini kami lebih paham mengenai profil pelajar Pancasila, kemudian aksi-aksi baik yang harus dilakukan kepada murid-murid yang ada di sekolah kami. Harapan saya mudah-mudahan kegiatan Bu Rina dan Ibu Wine dalam pendidikannya dapat berjalan dengan lancar, sukses, mendapatkan hasil yang baik. Kemudian kami rekan-rekan di SDN 1 Nagarwangi juga dapat mengimplementasikan, ikut berkolaborasi dengan Ibu Rina dan Bu Wine sehingga sekolah kami bisa menampilkan hasil-hasil lulusan yang baik, murid-murid yang berbudi pekerti baik, berpengetahuan baik sehingga menjadi daya jual juga untuk sekolah kami. Untuk kedepannya saya ucapkan selamat berjuang, tetap semangat.
Jujur saja tidak apa. Silakan ya. Sebenarnya saya kurang suka Bu satu kelompok dengan Najwa. Tidak suka dengan Najwa ya. Itu wajar sih ya. Setiap orang memiliki penilaian. Suka dan tidak suka terhadap seseorang itu adalah hak asasi manusia. Tapi tidak sikap kamu yang tadi itu bisa membuat tentang kelompok yang lain tersebut. Ya Bu, saya tahu. Ya, apalagi ini kan sudah kesepakatan kita bersama. Ya, kalian semua yang menginginkan anggota kelompok dibentuk oleh kalian sendiri, betul kan? Iya, berarti akan harus bertanggung jawab. Ya Bu, saya mohon maaf Bu. Atau mau pindah ke kelompok yang lain nggak apa-apa. Sudah Bu, saya akan tetap bersama kelompok kita. Biar nyaman, gitu, biar bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Tidak. Betul, ya bagus ya. Kita bekerja kelompok, bekerja sama dengan yang lain pun sama ya. Kalau gitu silakan aku bergabung lagi ya. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Kalila, kelas 6A, SD 1 Nagarawangi. Harapan saya setelah dilakukan restitusi adalah saya dapat mengoreksi sikap saya yang salah. Saya akan lebih menghargai hasil musyawarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk nih. Sudah tahu Ibu panggil kamu kesini untuk apa? Sudah Bu, mungkin kejadian tadi. Iya, ya. Ibu ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi antara kamu dengan Febri tadi. Bu, itu cuma bercanda aja. Aku keluar latihan berak mau nanya Febri tadi. Febri salah. Menurut kamu itu bercanda? Enggak. Ya, bercanda sih boleh ya, tidak apa-apa. Namun kamu harus tahu situasi dan kondisinya. Ya, keadaannya lagi apa? Ini kan lagi sholat, ya. Lagi berhubungan dengan sang pencipta. Ya, kita sudah belajar mengenai pengenalan Pancasila, ya, tidak menghormati dan tidak memberikan kebebasan untuk beribadah itu bertentangan dengan Pancasila. Sila berapa? Satu. Ya, sila ke-1. Bagaimana kalau ini terjadi dengan kamu? Bu, kesalahan juga, sholat enggak disuruh karena diganggu. Iya, pasti ya seperti itu. Nah, Febri juga pasti akan merasakan seperti itu, ya. Nah, sekarang apa yang kamu harus lakukan terhadap Febri? Minta maaf Bu, dan kita akan kembali bermain bersama. Bagus ya, kamu harus mengakui kesalahan kamu sendiri, meminta maaf ke Febri, dan tidak akan mengulangi lagi. Siap? Siap. Ya, bagus ya, terima kasih ya. Silakan minta maaf ya ke Febri ya. Kenalkan, nama saya Ajita Laila Gauri, kelas 6A, SD 1 Nagarawangi. Tanggapan saya setelah dilakukannya segitiga restitusi, saya merasa lega. Saya bisa memperbaiki kesalahan saya.